Minasan, konnichiwa. Welcome back to my YouTube channel. Baiklah, sebelum kita bahas apa-apa saja yang ditanyakan oleh teman-teman, aku boleh minta tolong di subscribe dulu untuk konten-konten kearifan lokal ini. Jadi kalau kalian mau aku buat konten apa, nanti tinggal di komen aja di bawah. Insya Allah kalau ada waktu, ini sambil tesis juga nih sebenarnya, nanti aku akan buat videonya untuk kalian semua. Baiklah, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Arfiani. Jadi kuliah yang di Hiroshima itu ada tatap muka apa pertemuan online gitu Kak Lus? Terus caranya kok bisa dapat? Gimana caranya kok bisa dapat? Keren banget. Oke, makasih Arfiani atas pertanyaannya. Ada kuliah tatap muka di sana selama 1 semester, dan 1 semesternya lagi itu tesis. Jadi ini kan double degree program. Jadi sebenarnya di UPI, kuliah di UPI juga, kuliah di Hiroshima University juga gitu. Jadi ini nanti dapat degree-nya atau dapat gelarnya itu 2. Yang pertama MPD dari UPI, terus yang dari Hiroshima University-nya itu dapat MA gitu guys. Terus gimana caranya kok bisa dapat? Nah, kebetulan, nggak kebetulan sih ya, takdir Allah itu UPI sama UPI dan Hiroshima ini menjalin kerjasama yang baik, sehingga dilakukanlah pertukaran mahasiswa melalui program double degree ini. Nah, caranya aku tuh ikut program double degree yang dilaksanakan oleh yang ditaja, yang dibuat oleh pasca sarjana UPI gitu. Terus pertanyaan selanjutnya dari pertanyaan kedua. Programnya ini dari UNIF atau lembaga gitu Kak? Proses step by step untuk double degree-nya ini gimana? Dan makasih ya SJ Hasnani 23. Program ini dari UNIF, dari UPI sendiri. Nah, katanya juga tidak hanya yang untuk S2 ya, dari S1 juga ada programnya. Kalau nggak salah yang S1 itu double degree-nya ke Amerika. Kalau yang S2-nya sejauh ini ke Hiroshima, tapi kemarin ada dengar kabar lagi akan dijalin kerjasama ke Swiss. Makanya teman-teman ayo masuk UPI semuanya. Pertama aku tuh daftar program ini, syaratnya itu mudah banget ya. Pertama TOEFL itu minimal 500, terus IPK di atas 3, terus membuat surat pernyataan bahwasanya kita tuh sanggup membiayai diri dan diizinkan oleh orang tua. Tapi sebenarnya aku nggak buat surat ini loh, aku tuh bikin surat bahwa orang tua aku memperbolehkan aku ikut double degree tapi dibiayai oleh kampus gitu. Jadi aku ubah kata-kata di suratnya, alhamdulillah, tapi tidak dipermasalahkan oleh UPI. Dan yang keempat adalah transkrip nilai yang dari UPI. Nah, itu syarat-syaratnya ya. Pertama daftar, selanjutnya diwawancara oleh Prof. Yaya. Prof. Yaya itu direktur UPI, dan Prof. Anna itu wakil direktur bagian kemahasiswaan kalau nggak salah. Nah, diwawancara menggunakan bahasa Inggris oleh 2 profesor tersebut. Selanjutnya dipilih menjadi 6 orang. Dari 6 ini dilakukan telekonferensi ke sensei. Terus dari telekonferensi itu
dipilihlah menjadi 3 orang. Nah, yang ketiga dari Anggreni Nindya, kapan kakak wisuda S2-nya kak? Kemungkinan pulang dari Jepang baru wisuda S2 di UPI. Dari Yolanda Agustiantoni, kenapa kak bisa ikut program itu, syaratnya apa aja, terus kuliah kakak di UPI gimana? Nah, tadi udah dibilang ya syarat-syaratnya apa aja, terus biayanya gimana. Biayanya ditanggung oleh UPI full, biaya hidupnya ditanggung oleh UPI, sedangkan biaya kuliahnya ditanggung oleh Hiroshima University. Nah, untuk biaya yang ditanggung UPI juga lumayan untuk menyambung hidup di Jepang tuh lebih kurang 10 juta rupiah, atau di sekitar, kalau di yen kan itu sekitar 75.000 yen gitu. Kuliah kakak di UPI gimana? Kuliah kakak di UPI sekarang lagi tesis, doakan selesai sebelum ke Jepang. Diusahakan, doakan teman-teman semoga bisa ujian sebelum berangkat ke Jepang. Terus pertanyaan keempat dari Dina Agni Zulfani, beasiswa kak? Iya dek, beasiswa. Kalau beasiswa ngurusnya gimana? Ngurusnya di UPI DA, jadi harus masuk UPI dulu. Persyaratannya apa aja? Tadi persyaratannya udah dibahas. Terus pertanyaan berikutnya dari Ramatan M, kenapa ingin double degree? Alasan yang sejujurnya ya, nyari jodoh kah? Teman di kampus nih, Ramadan ini teman di kampus yang paling kocak ya. Jadi alasan double degree karena belum ada yang lamar. Gak deng, alasannya ya nanti aku ceritain ya apa aja yang dinilai saat wawancara. Salah satunya mereka nanya alasan aku, nanti aku ceritakan gimana alasannya. Terus nyari jodoh kah? Ya semoga ya jumpa jodohnya di Jepang. Amin. Terus pertanyaan dari Doni Kie FL, maybe. Jadi gimana caranya kak, kok bisa kayak gitu, ceritain dong. Oke, kita skip dulu ya, nanti kita ceritain semuanya. Terus pertanyaan dari Anggi Ripal, gimana awalnya bisa dapat program double degree dan prosesnya seperti apa, ceritakan. Oke, kita skip dulu, nanti kita ceritakan. Selanjutnya adalah dari Davis Alfarisi, kakak kandung ke luar negeri, kakak angkat ke luar negeri juga, bangga. Oke, makasih adik kandung. Baiklah, aku akan ceritain gimana caranya aku lulus program ini. Nah, tiap orang kan punya triknya masing-masing. Kalau aku pribadi, yang pertama, aku buat surat pernyataan dalam bahasa Inggris. Nggak tahu deh kalau teman-teman yang lain, tapi dari teman-teman yang aku tanyain, mereka rata-rata buat surat pernyataan diri yang menjadi persyaratan itu pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi aku udah menarik perhatian menggunakan surat itu menurut aku ya, nggak tahu penilaiannya gimana. Yang kedua, waktu wawancara itu gimana caranya kita mengambil hati pewawancara kita, tapi kita harus jujur, kita nggak boleh bohong. Aku jujur keadaan orang tua seperti ini, keadaan aku di Bandung seperti ini. Aku kan jualan buku juga ya di Bandung, jadi kalau mau pesan buku juga bisa sama aku. Tapi kalau sekarang aku lagi repot juga sih, tapi kalau memang ada project juga nggak apa-apa. Nah, jadi kita tuh tidak boleh bohong ya guys, kita tuh harus jujur dalam menjawab pertanyaan saat wawancara, karena
profesor yang itu tahu kalau kita jawabnya dengan jujur ataupun tidak gitu kan. Profesor Ana juga gitu. Nah, yang paling penting itu adalah kita alasan kenapa kamu harus pilih, kenapa kamu mau ke Jepang, apa alasannya. Nah, untuk alasannya sendiri aku jawab, kan aku penelitiannya tentang literasi matematis. Nah, literasi matematis di kemampuan siswa Indonesia sendiri terhadap literasi matematis itu termasuk bottom 10 lah, bottom 10 di dunia. Nah, itu kan sebenarnya sangat mengkhawatirkan sekali. Dan kenapa aku harus ke Jepang, karena Jepang itu termasuk 5 negara tertinggi peringkatnya, peringkat literasi matematisnya. Jadi aku hubungkan dengan penelitian aku, dan penelitian itu juga ditanya apa urgensi masalahnya dan lain-lain. Itu bisa dipersiapkan. Terus salah satunya aku bilang kayak gitu. Jadi kalau aku ke Jepang, aku ingin mempelajari apa saja yang membuat mereka itu literasi terutama literasi matematisnya itu tinggi. Jadi aku ingin mempelajari itu, dan aku insya Allah akan menerapkannya ke dalam minimal ruang lingkup kerja gitu, ruang lingkup kerja aku. Dan di sini perlu digarisbawahi, kita nggak usah berpikir terlalu luas gitu. Aku ingin memajukan Indonesia, aku ingin memperbaiki sistem pendidikan Indonesia, karena itu tidak, ya, untuk seorang mahasiswa itu tidak masuk akal menurut aku, karena itu terlalu besar gitu. Jadi yang langkah tujuan yang kita gapai itu adalah tujuan yang kayak real, yang bisa kita gapai. Nah, jadi aku pilih kata-kata itu berdasarkan itu alasan aku gitu. Jadi menurut aku kalau aku menerapkannya minimal di ruang lingkup kerja aku, misalnya aku besok kerjanya aku pinginnya jadi dosen gitu, amin, nanti aku terapkan apa yang aku dapat di Jepang di lingkungan kerja aku gitu guys. Dan juga selain ditanya kenapa mau ke Jepang, alasannya apa, kenapa harus Jepang, itu kita juga dites kemampuan bertahan hidup, kayak sakit sebelumnya pernah sakit apa atau gimana, dan sering kangen gak sama orang tua. Ya aku bilang aja kangen kan wajar kangen, tapi tidak harus sedih-sedih atau bagaimana gitu. Kita buktikan aja kangen kita dengan berdoa, dengan prestasi gitu. Selanjutnya aku juga dites selain akademik, ditanya juga prestasi akademik yang pernah aku capai. Terus aku bilang aku pernah menang di Olimpiade Matematika terus se Sumatera waktu S1. Terus kalau di bidang selain akademik apa, kata profesornya. Terus aku jawab, aku bisa nari, katanya kan. Bisa Pak, kamu dari mana? Dari aku asalnya dari Pekanbaru Riau, disuruh nari Melayu. Akhirnya aku nari, tidak perlu dibuktikan di vlog ini ya, bahaya. Terus aku nari dan disuruh buat pantun secara spontan gitu. Tapi itu semuanya dalam bahasa Inggris ya, kecuali pantun. Terus ditanya pekerjaan orang tua apa, aku jelaskan bahwa pekerjaan papaku tuh satpam security di sebuah PT di Pekanbaru, dan mamaku kerjanya jualan sayur di rumah. Di situ agak sedikit haru memang, karena mereka bertanya bagaimana kalau seandainya kamu di sana waktu kuliahnya diperpanjang, apakah kamu sanggup untuk membiayai diri kamu sendiri. Terus aku bilang, aku yakinkan profesor itu, saya yakin Pak, kalau misalnya saya lulus ke Jepang
insya Allah ada rezekinya. Aku cuma bilang itu. Memang di situ aku nggak bisa nahan gimana ya, bukan drama sih, tapi memang entah kenapa pada saat ditanya itu aku sedihnya tuh lebih kayak terharu gitu loh, kayak aku harus bisa gitu, aku harus buktikan bahwa tidak selamanya anak dari orang yang tidak mampu atau bisa dikatakan menengah lah ya, menengah itu tidak selamanya dipandang sebelah mata gitu. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa membanggakan orang tua aku dan membanggakan Upi, karena Upi yang telah memberikan kesempatan kepada aku gitu. Nah setelah itu setelah wawancara itu dipilihlah 6 orang. Nah 6 orang ini selanjutnya mengikuti telekonferensi bersama sensei yang di Jepang. Kebetulan aku tuh diwawancara oleh Takuya Baba Sensei. Baba Sensei ini din dari IDEC kalau nggak salah ya. Jadi beliau ini dosen matematika dan dekannya di sana gitu. Jadi supervisor aku yang di sana tuh insya Allah itu Takuya Baba Sensei. Di sana ditanya tentang seputar penelitian, ya hanya seputar urgensi masalahnya aja. Dan yang nilai yang bisa aku ceritakan ke teman-teman adalah ketika kita ditanya oleh orang Jepang itu lebih menghargai ini kejujuran kita dan tidak ingin berdebat gitu. Aku pribadi ketika ditanya ini kenapa, aku jawab kan ini alasannya Prof. Terus bukan itu maksud saya, yang ini. Terus aku kayak mencoba menjelaskan lagi tapi ternyata bukan itu maksudnya, dan aku cuma bilang sorry Professor, I will read more about that, I will read more, and pokoknya apa aja yang ditanya profesor itu dan aku udah jawab dan menurut profesor itu jawabannya kurang memuaskan, aku selalu jawab aku akan baca lebih lanjut. Aku sadar bahwa yang aku buat itu masih banyak kekurangannya. Aku akan mempertimbangkan saran dari profesor dan aku akan baca lebih lanjut. Nah aku selalu bilang itu, dan ternyata orang Jepang itu sangat menghargai itu dibandingkan kita harus tetap dengan ego kita, bukan ego sih sebenarnya, tetap mempertahankan argumen gitu. Jadi orang Jepang tuh lebih menghargai itu. Nah jadi terpilihlah menjadi 3 orang. Nah 3 orang ini yang dibiayai full oleh UPI gitu guys. Nah salah satunya adalah aku mohon ya sekian ceritanya. Aku mohon doa dari teman-teman semua, semoga urusannya ke Jepang lancar. Insya Allah berangkatnya akhir Maret tanggal 20-an dan belum beli tiket sebenarnya, masih nunggu visa dulu baru beli tiket. Semoga lancar, tesisnya lancar,